Samarinda. Pada awalnya dari pendiri pertama Kiai Haji Abdul Fattah Sabri BA. Materi-materi tentang akhlakul karimah itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan contoh-contoh teladan kepada santri-santri agar bisa bersikap, bisa berbuat dan melakukan sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya kita mengajarkan, tapi juga memantau akhlak-akhlak anak-anak di setiap harinya. Contoh, bila mereka bersalah, kita langsung menegur anak tersebut. Dan kita mengajarkan akhlak-akhlakul karimah, bagaimana cara dia berakhlak, bagaimana dia cara menjawab, bagaimana dia berjalan di hadapan orang tua, dan lain sebagainya. Dengan pengharapan, dengan terbiasanya mereka berakhlak dengan baik, lalu dibawa ke rumah, sehingga dengan demikian dia bisa berakhlak dengan baik kepada siapapun di dalam kehidupannya. Jadi seperti itu kira-kira. Selama berjam-jam, mereka duduk di ruang kelas, membaca Al-Quran, memahami hadis, dan mendalami ilmu agama. Mereka tahu bahwa pengetahuan yang mereka peroleh adalah senjata terkuat untuk menjawab pertanyaan dan menghilangkan prasangka tentang Islam. Mereka juga tahu bahwa mereka adalah wakil-wakil agama. Dan oleh karena itu, mereka harus memahami agama dengan baik. Pondok pesantren ini adalah tempat yang menumbuhkan semangat dan dedikasi pada ilmu. Pondok pesantren Ihya Ulumuddin telah berhasil mencetak para santri yang berprestasi, yang merupakan contoh gemilang dari bagaimana pendidikan dan semangat belajar yang tepat dapat menghasilkan individu yang unggul. Kalau santri itu mungkin ratusan sudah, mulai tahun 96 sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan semua alumni-alumni ini bisa berperan di dalam kehidupannya. Sebab alumni ini ada yang sudah masuk menjadi anggota, ada yang masuk TNI, saya perhatikan alumni, ada yang jadi pimpinan pondok pesantren juga di pondok pesantren yang lain.
Ya alhamdulillah santri-santri kita ini ada yang jadi ustadz juga, ada yang jadi dai, penceramah dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahanlah santri-santri kita ini bisa berbuat banyak di dalam kehidupannya. Ya alhamdulillah kalau prestasi itu ya rata-rata kalau MTQ itu kalau untuk kota itu insya Allah kalau untuk cerdas cermat saja mungkin sudah beberapa tahun ini kita selalu juara 1. Tapi kalau seandainya untuk provinsi itu biasanya kalau tidak juara 2 ya juara 3. Kalau kendala, rasa-rasanya semua pondok pesantren itu pasti punya kendala. Dan kendala rata-rata itu klasik. Pasti untuk mendapatkan satu produk yang berkualitas tentu membutuhkan biaya yang besar. Rata-rata pondok pesantren pasti kendalanya di biaya. Sebab kita tidak dibantu, kalaupun dibantu oleh pemerintah itu hanya terbatas, beda dengan sekolah-sekolah umum. Tapi walaupun itu ada kendala, kita berusaha karena memang sejak dulu dari pertama sekali pondok pesantren di Indonesia berdiri, mereka memang terbiasa untuk mandiri. Dan kita di pondok pesantren Gontor pun mengajarkan agar kita santri-santri ini belajar untuk mandiri. Walaupun ada kendala di sana sini, bagaimana kita mengatasi semua kendala itu agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai walaupun tidak maksimal. Yang penting bila kita punya keinginan yang kuat, kita harus yakin bahwa insya Allah semua itu akan bisa tercapai. Ya pasti kendala itu pasti ada, baik kendala dari santrinya, wali santrinya, gurunya, masyarakat dan lain sebagainya, pasti ada kendala. Tapi selama ini setiap kendala-kendala itu yang ada kita hadapi semuanya dengan guru-guru dengan baik. Yang penting anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan tujuan apa yang kita inginkan sesuai dengan visi dan misi itu bisa tercapai. Ekstrakurikulernya banyak, bisa mencetak santri-santri agar bisa menjadi qori. Itu walaupun baru kita mulai, sudah beberapa bulan ini. Kemudian termasuk juga bela diri. Itu ada tapak sucinya, sebenarnya bukan tapak suci, berganti-ganti sebelumnya dan terakhir itu tapak suci. Ada juga pernah taekwondo, ada juga pernah silat. Kita ngambil tapak suci karena kita mencari gurunya yang bisa mendidik anak-anak itu dengan baik, walaupun semua pada dasarnya itu bagus dan baik. Dan kita berharap agar anak-anak kita ini bukan hanya sekedar punya keilmuan, punya akhlak, tapi juga punya fisik yang kuat. Mereka adalah juara dalam kompetisi ilmiah, pemimpin dalam kegiatan sosial dan intelektual yang meraih penghargaan. Tapi yang lebih penting, mereka adalah pionir yang membawa semangat dan nilai-nilai yang mereka pelajari dari pesantren ini ke dunia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afanif. Saya telah memenangkan lomba CCA dan juga saya telah memenangkan juga lomba Olimpiade tingkat nasional. Sebelah kanan saya Muhammad Sada Muhajir. Beliau Masya Allah telah memenangkan lomba CCA juga. Dan sebelah kiri saya namanya Muhammad Fauzan Firdaus. Beliau juga Masya Allah telah memenangkan lomba Olimpiade tingkat nasional juga, bidang matematika. Dan sebelah kirinya lagi namanya Muhammad Ramadan Satria dan Masya Allah Subhanallah, dia telah memenangkan lomba CCA juga. Setelah menangkan lomba tuh rasanya syukur banget gitu. Setelah lama juga ternyata mondok tuh tidak sia-sia juga gitu. Sebenarnya perkataan orang lain tuh, semua perkataan orang lain yang dikatakan kepada dirimu tuh bukan merupakan olokan buat dirimu, tapi sebenarnya itu adalah kenyataan, dan sebenarnya kenyataan itu akan membentuk dirimu menjadi lebih baik. Harapannya buat tingkat adik-adik nanti supaya belajar lebih giat lagi, nahwunya diperbaiki.
untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan karakter. Ini adalah bukti bahwa pendidikan yang komprehensif bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang pengembangan penuh potensi kreatif dan bakat masing-masing individu. Pondok pesantren ini adalah tempat di mana semangat dan kreativitas tumbuh secara bersamaan, menciptakan generasi muda yang berdaya dan berbakat. Ya, harapan kita untuk pondok pesantren, untuk kita sendiri, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita lebih bisa berprestasi lagi, lebih baik di dalam membina anak-anak dan santri-santri, agar apa yang diamanahkan oleh orang tua kepada diri kita, orang tua bisa merasakan senang dan bahagia ketika mereka, anak-anak pulang ke rumahnya, dan orang tua melihat sikap dan akhlak anak-anak ini sudah berubah. Asalnya mereka mengantarkan dalam keadaan akhlak yang kurang, begitu kembali dalam keadaan akhlak yang baik, itu merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami selaku guru-guru. Sehingga saya ingat kata pimpinan Pondok Pesantren Gontor dulu, seandainya kalian tidak bisa lebih baik daripada kami, maka sebaiknya kalian tidak usah ada dan kami tidak usah meninggal dunia. Tapi kalau kalian bisa lebih baik daripada kami, silahkan kalian lanjutkan perjuangan kami dan kami siap dipanggil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan beliau. Artinya apa? Bahwa kita guru baru akan berhasil dan sukses kalau punya anak didik kita itu lebih hebat daripada kita. Kalau sama saja, untuk apa mereka? Lebih baik tidak usah, kita saja yang melanjutkan perjuangan. Itu harapan kita untuk pondok pesantren. Tapi harapan kita untuk masyarakat di luar, agar pondok pesantren ini juga mendapatkan perhatian yang lebih. Jangan sampai menganggap pondok pesantren ini, mungkin ada 1-2 pondok pesantren yang bermasalah, tapi jangan pukul rata seolah-olah semua pesantren itu bermasalah. Enggak. Banyak pondok-pondok pesantren yang betul-betul komit mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia di dalam kehidupannya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kami sedang mencetak bukan hanya anak-anak yang memiliki akhlak dan mulia, tetapi anak-anak yang suatu saat akan meneruskan perjuangan di dalam agama. Sehingga pernah saya sampaikan, membangun masjid itu baik, tapi membangun orang-orang yang akan mengisi masjid itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar membangun masjid. Masjid indah tapi kosong tidak ada. Tapi kami sedang membangun anak-anak yang suatu saat akan mengisi masjid, memakmurkan masjid, yang suatu saat akan berjuang menegakkan agama Allah di atas permukaan bumi, mengajarkan orang-orang dengan akhlak-akhlak yang mulia di dalam kehidupannya. Apa itu berarti? Quarter. And then say in English, 9. Setiap santri adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Mereka adalah pionir agama yang membawa pesan perdamaian dan toleransi. Semangat mereka adalah sumber inspirasi bagi semua orang yang berinteraksi dengan mereka, membawa harapan dan cahaya bagi orang yang belum mengenal Islam. Betul. Nanti kalau saya tanya bisa. Pemirsa, Jejak Islam membangun masjid yang megah dan hebat bukanlah hal yang salah. Namun, membangun insan-insan hebat yang mengisi masjid adalah hal yang utama. Saya Diana Tasya, mewakili rekan-rekan Jejak Islam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Samarinda. Santri hebat, santri keren.